Aku telah mencapai pencerahan. Akan kutunjukkan jalan ini ke semua makhluk. Guruku Alara dan Udaka sudah meninggal. Sudah saatnya. Aku akan pergi sekarang dan membantu Pancawagia. Orang yang datang itu sepertinya orang besar. Hei, jangan sapa dia. Silakan, Petapa. Ada keperluan apa Anda kemari? Perhatikan Pancawagia. Saya sudah mencapai pencerahan, penyadaran sempurna. Hah? Bagaimana mungkin Anda beralih dari latihan keras jadi pemanjaan diri? Selama 6 tahun terakhir ini, apakah saya pernah menyatakan bahwa saya tercerahkan? Belum pernah. Baiklah kalau begitu, tunjukkan dhamma pencerahan itu pada kami. Hari purnama bulan ke-8. Sekarang saya akan membabarkan ajaran pertama saya, khotbah pemutaran roda dhamma. Ada 2 ekstrim yang harus dihindari. Pemanjaan diri dalam kesenangan duniawi dan penyiksaan diri tanpa guna. Jalan madya adalah jalan yang harus ditempuh. Mohon dijelaskan. Tathagata telah menembusi 4 kebenaran mulia. Inilah langkah-langkah untuk memadamkan duka. Lahir, tua, sakit, dan mati melahirkan duka. Pencerapan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin menyatu membentuk ketamakan, kemarahan, dan kedunguan. Semua ini membawa pada duka. Kalau kalian tidak mau berduka, kalian harus meninggalkan sebab munculnya duka. Jika sebab-sebab itu ditinggalkan, duka pun pasti padam. Ketika kalian tahu ini duka, ini sebab duka, ini air duka, kalian perlu tahu jalan menuju akhir duka, yaitu jalan mulia berfaktor 8. Terdiri dari pandangan benar, pernyataan benar, perkataan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, pengupayaan benar, penyadaran benar, dan pengheningan benar. Dan 8 faktor jalan mulia ini bisa dikelompokkan menjadi kebajikan, keheningan, dan kebijaksanaan. Ya, saya tahu. 4 kebenaran mulia ini adalah kebenaran sejati. Aku senang akhirnya Kondanyan tahu tentang itu. Bante, saya mohon penhabisan. Marilah biku, saya telah membabarkan dhamma yang sempurna. Apakah kalian menjalani cara hidup untuk mengakhiri duka? Tubuh, perasaan, pencerapan, pikiran, dan kesadaran tidak tetap, tidak memuaskan, tanpa diri. Semua itu terus berubah. Haruskah kita melekatinya? Renungi ini dengan kebijaksanaan kalian. Ini bukanlah aku. Ini bukan milikku. Kami mengerti 3 ciri keberadaan Bante, yaitu tidak tetap, tidak memuaskan, tanpa diri. Pergilah para biku, demi kebaikan banyak makhluk, demi kebahagiaan banyak makhluk. Karena welas asih bagi dunia, demi kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Berpencarlah, babarkanlah dhamma yang indah pada awal, tengah, dan akhir. Jalani kehidupan suci yang murni. Bante akan kemana? Saya akan menemui 3 jatila bersaudara. Selamat datang, Petapa. Saya Uruwela Kasapa, pemimpin para jatila. Ini Nadi Kasapa dan Gaya Kasapa. Mengapa Anda datang ke sini untuk menemui kami? Kasapa, kalau Anda tidak keberatan, saya ingin menginap 1 malam di rumah pemujaan api. Saya tidak keberatan, tapi saya harus memberitahu Anda bahwa di gua puja api itu ada naga ganas yang tinggal di sana. Tidak masalah jika Anda izinkan. Kalau begitu, jika Anda memang mau, silakan saja. Beraninya kau masuk sarangku.
Kurasa naga itu sudah memangsa biku itu. Naga itu menyerangnya. Dia kejam dan marah. Bante, mohon tahbiskan saya untuk bergabung dengan Sangga Biku. Kasapa, Anda adalah pemimpin Jatila. Beritahu yang lain dulu. Tapi kami semua punya keyakinan yang sama, Bante. Atas nama semua orang di sini, mohon tahbiskan kami, Bante. Baginda Bimbisara, Buddha yang tercerahkan sempurna telah memasuki kerajaan Magadha. Buddha telah berada di Cetya Supatita bersama Jatila bersaudara dan 1000 biku yang baru ditahbis. Oh, benarkah begitu? Ia benar-benar memenuhi janjinya. Bahagianya. Besok aku akan menemuinya. Tathagata akan mengajarkan Dhamma kepada semua yang ada di sini. Harapan saya sudah terpenuhi. Perkenankan saya berlindung sebagai upasaka. Bante, saya akan mendermakan hutan bambu kepada Sangga Biku dengan Buddha sebagai pemimpinnya. Teman-temanku telah setuju meninggalkan Sanjaya. Ajarannya bukan jalan pembebasan. Aku juga merasa begitu. Kalau begitu, biar teman-teman menunggu di sini. Kita berdua akan berpencar mencari persamuan lain. Siapa yang menemukan dahulu akan kembali dan mengabari. Saya terkesan oleh pembawaan Bante. Boleh saya tahu nama guru Bante? Biku Agung dari Sakya adalah guru saya. Apa yang guru Bante ajarkan? Segala yang muncul pasti ada sebabnya. Dan akhir dari semua itu, itulah yang diajarkan oleh Sang Petapa Agung. Saya terkesan sekali dengan ajaran ini. Saya akan menyusul Bante untuk menghadap Sang Petapa Agung. Saya punya kesepakatan dengan Kolita, sahabat saya. Siapa yang menemukan jalan pembebasan harus saling memberitahu. Bante, saya telah membawa Upatissa, Kolita, dan teman-teman mereka untuk bertemu Bante, guru kami. Oh, yang terberkahi. Kami memohon ditahbiskan ke dalam sangga. Sekarang saya beri kalian nama baru. Upatissa, namamu Sariputa. Kolita, kamu Moggallana. Hari Purnama, bulan ketiga. Kanti, kesabaran, adalah tapa tertinggi. Semua Buddha mengajarkan Nibbana adalah yang tertinggi. Ia yang menyakiti makhluk lain bukanlah biku. Orang yang mengganggu makhluk lain itu bukanlah biku. Tidak melakukan segala kejahatan, meningkatkan kebajikan, memurnikan batin sendiri, inilah ajaran para Buddha. Di antara para biku, saya menunjuk Sariputta sebagai siswa utama di kanan saya dan Moggallana sebagai siswa utama di kiri saya. Mereka berdua adalah arahanta yang telah sepenuhnya menembusi kebenaran sejati. Sudah banyak sekali aku mengirim utusan menjemput putraku, tapi semuanya jadi biku dan tidak ada yang kembali. Baginda, saya dengar ketika para utusan mendengar Dhamma dari Buddha, mereka sangat tersentuh oleh Dhamma. Mereka minta ditahbis dan tak pernah kembali. Kalau begitu, aku hanya bisa berharap padamu, Kaludayi. Pergilah dan sampaikan undanganku kepada Buddha sekali lagi. Semoga kali ini berhasil. Baik, Baginda. Buddha adalah yang tersuci di antara manusia. Aku akan mohon ditahbiskan. Tapi bagaimana aku menyampaikan undangan kepada Buddha untuk pulang mengunjungi ayahnya? Saya dan para pengikut memohon penahbisan, Bante. Petapa Agung, musim ini sangat bagus.
inilah saat yang paling tepat untuk mengunjungi Kapilawatu dan menjenguk ayah dan sanak saudara Bante. Pergilah dahulu kau Kaludayi. Kabari ayah saya bahwa saya akan kembali ke Kapilawatu bersama 20.000 pengikutku. Saya punya kabar gembira, Baginda. Buddha yang tercerahkan sempurna akan tiba hari ini. Oh, benarkah? Aku sudah menunggu-nunggu hari ini. Oh, Siddhartha, putraku tercinta. Akhirnya kau datang juga ke ayahmu. Oh, senangnya Buddha datang. Oh, Buddha datang? Hah? Buddha datang? Hah? Hore! Buddha datang! Buddha datang! Buddha pulang. Buddha! Hore! Buddha pulang. Buddha pulang! Buddha pulang! Semoga Baginda bahagia. Saya bahagia sekali mengabarkan bahwa Buddha sudah mendekati kota yang mulia. Ya, bagus. Cepat siapkan pesta untuk menyambutnya. Mari kita sambut Buddha, keluarga kerajaan dan aku sendiri di Wihara Nigroda. Kapilawatu. Selamat datang Bante dan selamat datang para biku. Hei, dia itu sudah lama menjadi biku. Lihatlah, ada hujan turun. Hebat sekali dia. Tidak pernah ada hujan di dalam wihara. Tapi aku tidak kebasahan. Ini hujan ajaib. Wah, hebat. Wah, tidak basah. Sudah lama kering, sekarang hujan. Aku tidak paham mengapa Bante mempermalukan kita dengan mengemis makanan dari pintu ke pintu. Aduh, bagaimana ini? Baginda, menerima derma makanan menunjukkan ketaklekatan pada makanan. Ini tradisi silsilah Buddha, karma baik didapat dengan mendermakan makanan kepada biku. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Tapi tolong, datanglah ke istana. Putri Bimba tidak bahagia. Dia tidak mau keluar menemui Bante. Apa Bante tidak mau menemuinya? Apa Buddha datang padaku? Bante, kenapa kau sampai hati padaku dan putra kita? Mengapa Bante meninggalkan kami? Tega sekali. Saya pergi mencari jalan untuk mengakhiri duka demi kebaikan dan kebahagiaan semua makhluk. Putri, meski di kehidupan lampau kita sama-sama lahir sebagai hewan, kamu selalu setia pada saya. Kita pernah terlahir sebagai Kinara dan juga Kinari. Kamu ditangkap oleh raja yang jatuh cinta kepadamu. Kamu menangis sedih dan tidak mau makan. Kamu sungguh menderita karena perpisahan kita. Berpisah adalah duka, Putri. Itu jalannya alam. Suatu hari nanti pasti ada perpisahan. Rahula, orang yang bicara itu adalah ayahmu. Dia pergi menjadi biku tepat pada hari lahirmu. Rahula, sini anakku, sini sayang. Rahula, temuilah ayahmu dan mintalah warisan dari ayah. Iya Bunda, aku akan temui ayah. Rahula, Bante, nyaman dan damai rasanya dalam bayangan Bante.
Aku anak Bante, berilah aku harta warisan. Rahula, saya akan memberikan kamu harta mulia. Kamu akan ditahbiskan menjadi Samanera. Iya Bante. Sekarang kamu mewarisi harta Dama, Samanera, Rahula. Banyak pangeran dan pemuda Sakya ditahbis menjadi biku. Mereka adalah Upali, Bagu, Dewadatta, Ananda, Kimbila, Anuruddha, dan Badia. Aduh, apa tidak ada yang mewarisi tahtaku? Rahula sudah pergi, Nanda juga. Masih ada siapa ya? Bante, mulai saat ini, jika orang tua tidak setuju terhadap penahbisan anaknya, aku mohon Bante tidak mengizinkan penahbisan itu. Baiklah, saya akan pergi sekarang untuk menyebarkan Dhamma kepada semua makhluk di alam semesta. Saatnya bagi saya melewati musim hujan di surga Tawatingsa dan mengajarkan Dhamma kepada ibu saya. Mogalana akan mengajarkan Dhamma kepada kalian. Anata Pindika memastikan ada cukup makanan untuk para biku sampai saya kembali. Berkat kekuatan karma baik yang luar biasa, sehingga saya bisa melahirkan putra semulia ini. Kebajikan seorang ibu tidaklah terkira. Dhamma apa yang bisa semulia kebajikan seorang ibu? Mendengar Abhidhamma yang akan saya ajarkan cukup untuk mencapai kesucian pertama. Bante, kapan Buddha akan turun ke bumi? Bisakah Bante naik ke surga dan menanyakan kepada Buddha? Bante, mereka semua mendambakan kepulangan Bante. Kembalilah dan katakan kepada mereka, saya akan kembali dari surga pada hari Pawarana. Saya kembali Bante. Saya tunggu Bante di bumi bersama orang-orang. Pada hari kembalinya saya akan tampak dari surga, dari alam manusia, dan dari neraka. Lihat itu neraka! Lari! Saya akan pergi demi Anggulimala, penjahat hutan itu. Kalau saya tidak pergi, dia akan membunuh ibunya sendiri. Kejahatannya akan membuatnya jatuh ke neraka terendah. Buddha sudah meninggalkan kota ini. Kudengar penjahat Ahingsaka berkeliaran dan membunuh banyak orang. Aku takut Buddha dalam bahaya. Baguslah kalau dia terbunuh. Aku tidak perlu repot-repot menghabisinya. Ada apa? Kabar buruk untuk putra kita. Apa itu? Memangnya belum tahu, Raja Pasenadi sudah memerintahkan pasukan untuk membunuh Ahingsaka putra kita. Jangan sampai. Aku akan cari dia dan memberitahu supaya dia kabur.
999. Satu jari lagi dan aku akan merampungkan tugas dari guruku. Kenapa aku tidak bisa mengejarnya? Berhenti, Biku. Berhenti. Saya sudah berhenti, kamulah yang belum berhenti. Biku, kau masih berjalan, tetapi kau bilang kau itu sudah berhenti. Apa maksudnya? Saya sudah berhenti membunuh dan menyakiti semua makhluk. Karena itu saya berkata saya sudah berhenti. Sedangkan kamu belum berhenti menyakiti makhluk lain. Maka saya katakan bahwa kamu belum berhenti. Anggulimala, kamu masih punya karma baik dari kehidupan masa lampau. Saya datang untuk menolongmu mengakhiri perbuatan salah. Karena kamu tidak punya teman spiritual. Kamu jatuh dalam kegelapan. Segeralah untuk berbuat baik. Kehidupan ini akan jadi yang terakhir. Bagaimana aku bisa jatuh dalam kejahatan dan kegelapan ini? Aku menuruti kata-kata guruku. Astaga, aku berbuat sangat kejam. Maafkan aku. Bante, tabiskan aku. Marilah Biku. Dhamma telah dibabarkan dengan baik. Mengarahkan pada kehidupan suci untuk mengakhiri duka. Ahingsaka pasti tidak membunuh Buddha. Dia malah jadi biku. Matilah kau. Ampun, apa salahku? Masih ada cara lain untuk dapat mengenyahkan Buddha. Pergi. Gajah kamu, ayo lari. Gajah kamu. Cepat kalian lari dari sini. Gajah kamu. Menyingkirlah Ananda. Saya telah menyempurnakan kebajikan. Dengan kekuatan itu, tidak ada hewan, manusia, ataupun dewa, atau mara yang bisa membunuhku. Nalagiri, di kehidupan ini kamu terlahir sebagai hewan karena kumpulan karma buruk pada kehidupan silam. Jangan berbuat karma buruk berat melukai Buddha seperti saya. Dengan berbuat begitu, kamu akan menderita lama sekali. Masih saja gagal, padahal sudah melepas gajah mabuk untuk menginjaknya. Aku sendiri menggulingkan batu dari bukit Gijhakuta untuk menghancurkannya. Gagal, cuma kakinya saja kena pecahan batu. Bisa gila rasanya. Kalau begitu, cara ini pasti berhasil. Memecah sangga. Saya mau mengajukan beberapa aturan baru. Mohon dipertimbangkan. Biku harus tinggal di hutan. Biku hanya boleh makan makanan nabati, tidak boleh memakai jubah yang dipersembahkan orang lain. Sungguh berani kau. Ini aturan untuk mengatur para biku. Bagus sekali kalau diterapkan. Menurut saya, peraturan saat ini kurang sesuai. Harap tenang semuanya. Dewa Data makan ikan dan daging diperbolehkan dengan 3 syarat. Biku tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak curiga hewan itu dibunuh untuknya. Mengenai tinggal hanya di hutan,
Pergi menerima derma makanan dan memakai jubah dari kain usang. Saya tidak menetapkan aturan. Lakukan apa yang menurut kalian pantas. Mengenai hanya tinggal di bawah pohon, saya izinkan ini tidak lebih dari 8 bulan. Di luar musim hujan saja. Menyebalkan. Aku akan cari cara untuk menyingkirkan Buddha. Ada yang perlu Bante ketahui. Dewa Data memberitahu kami niatnya untuk membangun wihara dan berlatih terpisah dari Bante. Begitu. Dengarkan, berbuat baik itu mudah bagi yang baik, namun sulit bagi yang jahat. Berbuat jahat itu mudah bagi yang jahat, namun sulit bagi yang baik. Oh, lihat, laki-laki besar itu. Itu Anggulimala. Jangan beri derma kepadanya. Iya. Betul. Usir dia dari sini. Usir saja dia dari sini. Pergi. Usir dia. Kau pergi saja dari sini. Kau. Pergi Cepat sekarang. pergi. Anggulimala Tabaha, terimalah buah karmamu. Perbuatan yang akan membuatmu terbakar di neraka hanya akan berbuah pada kehidupan ini saja. Aku akan berpegang pada kesabaran dan cinta kasih, menerima buah karma burukku dalam kehidupan ini, seperti yang Buddha ajarkan.